Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana mengoptimalkan Google Classroom untuk menyampaikan pembelajaran kepada anak didik kita secara online. Ya, meskipun sebenarnya Google Classroom itu tidak termasuk ke dalam jenis Learning Management School, tapi sepertinya Google Classroom menjadi pilihan banyak para pendidik dan siswa karena Google Classroom bisa digunakan dengan mudah, desainnya juga sederhana, anak juga bisa mengikuti Google Classroom dengan tepat, dengan cepat, dan dengan mudah. Nah, untuk yang pertama kali, yang pasti kita harus punya akun Google. Ya, untuk contoh ini nanti akan saya berikan contoh. Saya akan masuk ke akun saya. Akun saya ini. Dari Google App, ya, Google App nanti kita masuk ke Google Classroom. Kita akan membangun Google Classroom. Nah, untuk akun Google yang belum pernah menggunakan Google Classroom, belum pernah membuat kelas, atau belum pernah bergabung ke dalam kelas Google, maka penampilan akan seperti ini. Silakan diklik tanda tambah, ya, tombol untuk create or join a class. Ya, kita nanti join kelas kalau kita sebagai siswa, create kelas bila kita menginginkan guru yang akan membuat kelas untuk anak-anak didik kita. Silahkan create kelas. Setuju? Ya. Kita namai kelas kita misalkan kelas 1, 2, 3. Ya, subjeknya Simkomdik. Misalnya mapelnya Simkomdik. Kemudian create. Kita tunggu sampai muncul. Nah, ini. Ya, bisa diamati dengan mudah. Ini penampakan dari kelas kita. Nanti siswa yang ingin bergabung ke dalam kelas kita berikan kode ini. Ya, kodenya bisa diperbesar ini. Jadi kalau kita mengajar di 8 kelas, maka nanti di beranda kita akan ada 8 kelas. Ini saya masih membuat satu kelas 1, 2, 3, maka yang tampak hanya kelas 1, 2, 3 saja. Di sini akan muncul 4 fitur, yaitu stream. Di stream inilah, ini seperti halnya timeline pada media sosial. Ya, di stream atau kalau di bahasa Indonesia kan forum. Di stream inilah nanti akan tampil postingan kita, entah itu materi atau apapun, secara urut dari mulai yang terlama sampai yang terkini. Kemudian classwork, di sini nanti akan dikumpulkan tugas-tugas kelas. Ya, kita bisa membuat nanti beberapa topik untuk memudahkan siswa mengamati kelasnya. Kemudian siapa anggota kelas, dan kemudian yang terakhir yaitu penilaian. Oke, yang pertama, misalkan kita akan langsung secara tampilan saja kita pelajari. Kita boleh mengganti penampilan dari kelas kita. Ini dari Google seperti ini. Tapi misalkan kita ingin menggantinya, kita silahkan upload foto. Ya. Boleh dipilih dari foto kita, foto apa itu? Yang kita ambil dari laptop atau Android kita. Saya sepertinya tidak ada ya. Tidak ada.
Dan misalkan kita ambil foto, atau kita select tema aja. Kalau select tema itu menggunakan gambar yang disediakan oleh Google. Saya sesuaikan dengan mapelnya, yaitu ini aja. Select class theme. Ini kan dirubah seperti ini. Kalau menginginkan mengupload gambar dari laptop, kita persiapkan dulu. Saya belum siapkan, jadi saya ambil dari Google saja. Kemudian berikutnya, kita setting pengaturan. Ya, di pengaturan nanti ini akan disampaikan nama kelasnya apa, ya, kemudian mata pelajarannya. Kemudian misalkan di sini saya cantumkan nama guru pengajar yang misalkan Simkopdik Arum, karena gurunya lebih dari satu, misalkan saya berikan subjeknya Simkopdik Arum Indriani misalnya. Kemudian ini kodenya selalu ditampilkan. Ini link kalau kita ingin menyampaikan berupa undangan, jadi anak-anak tidak perlu masuk menggunakan kode, tapi menggunakan undangan berupa tautan yang kita sebar di kelompok atau grup WA misalnya. Ini kode kelas. Terus kemudian ini siapa di stream atau di timeline, siapa saja yang boleh komentar. Apakah guru dan anak-anak atau peserta didik boleh memposting dan komentar. Kalau yang kedua ini hanya murid saja yang bisa komentar, hanya guru saja yang bisa post dan komentar. Misalnya murid hanya bisa komentar, tapi dia tidak bisa memposting. Karena kalau kita pilih yang pertama, Google Classroom kita bukan lagi aplikasi pembelajaran, tapi menjadi media sosial nanti ya. Anak-anak akan memposting semaunya. Kemudian ini show delete item. Kalau misalkan kita ingin menghapus postingan, apakah itu akan ditampilkan, siapapun bisa melihat atau hanya guru. Kalau saya matikan berarti hanya guru yang bisa melihat item yang sudah dihapus. Dan yang terpenting ini, penilaian. Ya, kita boleh menambahkan kategori penilaian, misalkan saya berikan di sini nilai pengetahuan. Pengetahuan itu default point-nya misalnya 60, ya maaf ya 40. Kemudian yang kategori kedua yaitu keterampilan 40%. Nanti jumlahnya harus 100. Ya maaf, 60. 100%. Setelah itu simpan. Tampilannya seperti ini. Bapak Ibu, nanti tugas-tugas kita bisa kita mulai dari sini, tapi untuk sementara kita hanya mempelajari dulu tentang bagaimana membuat kelas. Kita juga bisa membangun kalender di sini ya untuk semua kelas atau kelas tertentu. Ya, rencana-rencana kita apa? Ya, misalkan di tanggal 29 ya, Januari ini per minggu. Jadi kita mau aja. Kemudian kalau di berandanya nanti akan dimunculkan kelas-kelasnya. Jadi kalau kita mengajar 8 kelas, maka akan ada 8 seperti ini. Kita juga bisa mengedit, ya. Oh, nama kelasnya kok salah itu, misalkan mau saya buat kelas jurusan kelas TKJ, misalkan. Itu bisa dirubah. Semua yang kita
posting di Google Classroom ini, baik itu materi, baik itu tugas-tugas, sebaiknya kita persiapkan dulu di Google Drive kita, atau paling tidak sudah pernah kita simpan di perangkat yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan Android, sudah ada di Android kita. Kalau kita menggunakan laptop, maka semua tugas dan materi sudah ada pada laptop kita. Ini harus dipastikan agar kita bisa mendesain perencanaan pembelajaran dengan tepat dan praktis. Untuk sementara sekian dulu. Nanti pada part 2 akan saya sampaikan bagaimana kita menyampaikan tugas atau materi pada Google Classroom kita. Sekian, sampai jumpa di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.